Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Arif Tirtana, JGP Angkatan 5 Kabupaten Demak. Perkenankan saya menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata yang saya lakukan adalah mengembangkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Aksi nyata saya ini dilatar belakangi akan pentingnya budaya positif di sekolah sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan pada murid agar dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, reflektif, dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan aksi nyata saya adalah membentuk karakter murid yang mampu menunjukkan nilai-nilai kebajikan dan mampu bersikap reflektif serta bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah murid mampu menjalankan keyakinan yang telah disepakati dan murid mau menyadari dan mengakui kesalahan yang diperbuat secara sukarela dan memberikan solusi terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Lini masa tindakan yang saya lakukan adalah: pertama, berkolaborasi dengan murid dalam membuat keyakinan kelas. Kedua, menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid yang melanggar keyakinan kelas. Yang ketiga, mengkomunikasikan rencana kegiatan diseminasi praktik baik budaya positif sekolah dengan kepala sekolah. Selanjutnya, melaksanakan sosialisasi budaya positif sekolah kepada rekan-rekan guru. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi dan merefleksi terhadap kegiatan yang saya lakukan. Dukungan yang saya butuhkan adalah kepala sekolah dan rekan sejawat ikut berkolaborasi dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Orang tua dan wali murid dapat ikut serta menerapkan budaya positif di rumah. Kreasi tangan, keyakinan kelas yang dapat menambah semangat dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Mau tahu bagaimana saya melaksanakan aksi nyata saya? Yuk kita simak video berikut ini. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan murid dalam membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, student. Good morning. How are you today? I am fine. Well, nice to see you again. Oke, anak-anak, hari ini Pak Arif akan mengajak kalian membuat pohon keyakinan. Pohon keyakinan itu apa? Ya, Ilham, bagus. Suatu pertanyaan yang bagus. Mas Ilham ini menanyakan pohon keyakinan itu apa. Memang ini mungkin adalah satu istilah yang baru saja kalian dengar. Oke, baik ya. Pohon keyakinan itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada? Oke, nggak apa-apa. Nanti seiring dengan berjalannya waktu anak-anak pasti akan tahu. Nah, pohon keyakinan itu adalah nanti istilahnya kita buat suatu model pohon. Isinya itu berupa nilai-nilai yang kita yakini itu baik, ya. Nilai-nilai yang merupakan suatu bentuk kebajikan yang kalian yakini, yang kita semua yakini bahwa hal tersebut adalah baik dan benar. Begitu Mas Ilham, jelas? Yang lain anak-anak jelas? Nah, anak-anak, pohon keyakinan itu kita bisa buat dengan membuat suatu kesepakatan bersama. Ya, ini kesepakatan antara anak-anak sebagai murid dan Mr. Arif sebagai guru. Maukah anak-anak membuat kesepakatan bersama? Ya, terima kasih. Jadi nanti hari ini kita akan membuat pohon keyakinan menggunakan kesepakatan kelas, ya. Ustaz, boleh tanya, kesepakatan kelas itu apa? Ya, pertanyaan bagus, nggak ada ya. Kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu anak-anak? Baik, Pak Arif sampaikan sedikit ya. Kita jelaskan bahwa kesepakatan kelas itu adalah semacam aturan. Tetapi kita yang membuat kesepakatan. Jadi nanti bukan satu pihak, ya. Kita buat suatu kesepakatan. Kita tawarkan kepada anak-anak aturan mana yang mau dipakai, aturan mana yang akan kita sepakati bersama ketika
berada di kelas, terutama di pelajarannya misal yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk membuat kesepakatan bersama, nanti Mr. Arif akan membagikan potongan kertas berwarna-warni. Ini namanya apa, anak? Post-it ya, betul. Nah, ini nanti masing-masing dari kalian akan mendapatkan ini. Nanti akan saya bagikan masing-masing kepada kalian. Terserah nanti yang mendapatkan warna apa, kalau diterima dengan baik. Jadi masing-masing dari kalian akan mendapatkan potongan kertas berwarna-warni ini. Ya, Pak Arif akan membagikan kepada kalian. Ya, boleh Pak ya. Oh begitu Velita, ya terima kasih. Silakan maju ke depan untuk membagikan. Ya, ini Mas Fajar dan Mas Velita. Tolong nanti yang deretan 1, 2, 3 diberi warna yang ini ya. Masing-masing anak-anak nanti diberi 4. Ya, yang sebelah sini juga dikasih masing-masing 4. Itu ya, silakan bisa dibagikan. Anak-anak sudah dapat kertas berwarnanya semua ya? Oke, Mari ucapkan terima kasih kepada Fajar dan saya yang sudah membantu membagikan. Nah, anak-anak begini caranya, nanti anak-anak coba tuliskan masing-masing di lembar kertas itu tadi yang kamu dapatkan. Tulis dengan keinginan kamu maunya seperti apa, pengen apa yang baik dan harus dilakukan di kelas ini seperti apa, nanti tolong ditulis di kertas tersebut. Contoh saja ini anak-anak ya, misalnya kamu ingin datang tepat waktu, itu kan dinamakan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Bisa dimulai dari sekarang anak-anak? Siap? Ready? Finish? Coba tunjukkan kalau sudah selesai. Iya, terima kasih. Anak-anak, kalian sudah menyelesaikan ya, membuat pernyataan atau membuat kalimat yang menunjukkan kesepakatan kelas yang ingin kalian sampaikan kepada Mr. Arif. Nah, nanti saya minta kalian untuk menempelkan ke whiteboard, ke papan tulis. Tolong nanti anak-anak bisa maju dengan tertib, masing-masing bisa dimulai dari sebelah sana dulu nanti. Gitu ya? Oke, bisa dimengerti? Anak-anak bisa menempelkan bebas tempatnya ya.
sudah menempelkan semua apa yang menurut kalian baik, apa yang menurut kalian akan kalian laksanakan sebagai bentuk kesepakatan bersama. Nah, mari kita lihat. Boleh salah satu dari kalian bisa maju ke depan untuk membacakan. Kacau, siapa mau? Ya, dengar, silakan. Pilih salah satu, silakan dengar. Mana yang kamu mau baca? Ya, silakan yang keras. Menjaga kebersihan kelas. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Satu lagi, Ulana Pura. Siapa mau baca ke depan? Ya, Mas Adi, silakan dibaca ke depan. Pilih salah satu, silakan. Mana yang mau baca? Saya kasih yang lain. Memakai pakaian rapi. Oke, yang warna pink juga. Mas Adit, halo. Cari lagi satu yang berwarna pink tempatnya juga. Mengembalikan barang yang dipinjam. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Nah, anak-anak, kalau kita lihat ini tadi, semua yang kamu tulis ini ada yang sama, ya, ada yang sama adalah keinginan kalian sendiri. Misalnya tadi yang pertama dibaca oleh teman kalian Bunga, yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, apakah kalian sepakat untuk menjaga kebersihan kelas? Sepakat. Saya belum dengar makanya sekarang sudah. Kebersihan kelas. Kemudian tadi Mas Adit juga membaca memakai pakaian yang rapi. Ya, artinya kamu berpakaian seragam yang rapi, ya, lengkap, menggunakan atribut lengkap. Yang lain gimana? Sepakat apa tidak? Sepakat. Oke, coba saya baca yang lain ya. Siapa yang nanti? Ini ada punya ini mengerjakan tugas tepat waktu, ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Anak-anak mau tidak? Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya coba baca lagi. Memakai sepatu hitam. Coba lihat sepatunya. Nah, ini ada yang usul memakai sepatu hitam. Anak sepakat tidak? Sepakat. Ada lagi ini mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau tugas dikerjakan dengan sebaik-baiknya, percaya dengan kemampuan sendiri. Sepakat anak-anak? Oke, ya. Nah, dari ini semua nanti Pak Arif bisa mengelompokkan, ya. Ternyata dari kalian ada yang sama, ada yang punya keinginan sama. Tadi sebagian sudah saya sampaikan ke anak-anak. Mbak ini nanti kita akan bisa yang isinya adalah kesepakatan ini, ya. Contohnya tadi yang pertama mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kira-kira kalau mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian tadi ada yang bilang hadir tepat waktu, hadir sebelum pelajaran dimulai. Ini kira-kira anak-anak pengen seperti apa nantinya? Menghargai waktu dan menghormati guru. Iya, bagus Mas Ilham. Ya, bagus Mas Hisham. Nah, anak-anak, ini tadi ada yang menulis menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini kira-kira yang mau diinginkan anak-anak nanti ke depan, anak-anak mau jadi yang seperti apa? Iya, orang yang punya kepedulian ya terhadap lingkungan dan kesehatan. Jadi ini semua nanti bisa disepakati bersama ya? Sepakat anak-anak? Oke, nanti Pak Arif akan susun sepakatan-sepakatan kalian yang sudah kalian tulis semua ini nanti. Nah, anak-anak, kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama tadi, keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, apakah nanti anak-anak akan mau menjalankannya dengan baik?
Nah, jika begitu anak-anak mau menjalankan dengan baik, jangan sampai nanti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama ini nanti dilanggar ya. Oke, nah nanti anak-anak akan tahu kalau melanggar itu apa yang harus dilakukan, tahu ya. Nanti Pak Arif akan bimbing bagaimana mengatasi, bagaimana menyelesaikan permasalahan jika anak-anak melanggar kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah disusun bersama. Nah, baik anak-anak, kegiatan kita hari ini untuk membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan bersama, keyakinan kelas sudah kita lalui. Bagaimana perasaan anak-anak? Terima kasih. Ya, anak-anak sudah senang mengikuti kegiatan membuat keyakinan dan membuat kesepakatan. Kiranya itu yang bisa Pak Arif sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Dari Pak Arif, apabila ada kata yang berkenan, Pak Arif mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Selanjutnya, saya menerapkan langkah restitusi dalam menyikapi permasalahan yang dibuat siswa karena melanggar keyakinan kelas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Mbak Felita. Mbak Felita, tahu tidak mengapa Bapak panggil ke sini? Iya, Pak. Saya tahu. Saya memberikan contekan ulangan kepada teman-teman. Oh, jadi begitu ya. Nah, menurut Mbak Felita, tindakan itu tadi benar atau salah? Iya, Pak. Nah, Bagus ya. Mbak Felita sudah tahu kalau perbuatan itu adalah salah. Itu artinya Mbak Felita sudah menyadari kesalahannya. iya, Pak. Saya menyadari. Saya tahu kalau memberikan contekan saat ulangan itu salah. Nah, bagus ya. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti melakukan kesalahan. Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan kok. Ya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mau memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi. Iya, Pak. Nah, coba sekarang Bapak ingin tahu. Tentu Mbak Felita ini punya alasan mengapa kok melakukan perbuatan tersebut. Saya sebetulnya tidak berniat memberikan contekan, Pak. Saya terpaksa memberikan contekan agar teman-teman menyukai dan tidak menjauhi saya. Oh, jadi begitu ya. Sekarang Bapak tahu apa alasan Mbak Felita melakukan perbuatan. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Ya, apakah sudah cukup itu saja? Nah, sekarang mari kita coba bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kita percaya bersama. Ya, apakah Mbak Felita sudah menunjukkan itu semua? Keyakinan kelas yang saya langgar tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan mengerjakan secara mandiri serta percaya pada kemampuan sendiri. Ya, bagus. Ya, berarti Mbak Felita ini masih ingat dengan keyakinan kelas yang disepakati dan tahu ya mana keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Nah, jadi menurut Mbak Felita, Mbak Felita ini sudah menjalankan semua keyakinan kelas atau belum? Belum, Pak. Belum semuanya saya jalankan. Nah, kalau begitu mari ya kita mulai sekarang ya mengindahkan ya menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Lalu apa rencana Mbak Felita? Saya tidak akan memberikan contekan lagi saat ulangan karena masing-masing punya tanggung jawab dan harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya, bagus ya Mbak Felita. Nah, semoga apa yang direncanakan Mbak Felita ini bisa terlaksana.
Dan Bapak berharap mungkin di lain waktu kalau ada teman yang melanggar keyakinan kelas, Mbak Felita bisa mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Felita sudah mau hadir menghadiri Bapak pada pagi hari ini. Ya, silakan nanti bisa kembali ke kelas dan tetap semangat dalam belajar ya Mbak Felita. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Saya merasa praktek baik yang saya lakukan ini perlu saya bagikan kepada rekan-rekan di sekolah saya. Oleh karena itu, saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi praktek baik dan berbagi pemahaman saya tentang budaya positif sekolah dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Pagi hari ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa di pendidikan guru penggerak ini saya sudah sampai di modul 1.4. Di modul 1.4 itu terkait dengan budaya positif sekolah. Bagaimana kita sebagai guru bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak melalui keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lalu bagaimana jika anak melanggar keyakinan kelas tersebut, kita bisa menerapkan langkah-langkah restitusian. Nah, langkah tersebut terkait dengan budaya positif sekolah ini nanti, saya mohon izin untuk melakukan istilahnya sosialisasi kepada warga sekolah, kepada rekan-rekan guru, kepada murid dan orang tua, sehingga nanti kegiatan ini atau budaya positif ini bisa didukung oleh semua warga sekolah. Seperti itu. Oke, kalau saya lihat memang kegiatan ini itu membutuhkan suatu tim yang bagus dan bisa sukses, tidak hanya satu guru saja, tetapi memang semua dewan guru, semua warga sekolah yang lain juga butuh dukungan dari orang tua murid, karena anak-anak apabila katakanlah melakukan suatu kesalahan, kita sebagai orang tua yang ada di sekitarnya kok diam, maka berarti anak-anak itu merasa bahwa kesalahan yang dilakukan itu adalah sesuatu yang benar, tidak tahu kalau itu salah. Dia membenarkan tindakannya itu, karena dari kita mungkin tidak ada guru atau sebagainya. Nanti kita laksanakan kegiatan ini dengan tetap melibatkan semua teman-teman guru, teman-teman staf SD, Arif, dan juga kita untuk yang kegiatan sosialisasinya bisa dijalankan. Nanti kita menghubungi oleh murid berapa mungkin bisa diteruskan untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya kita niatkan untuk kebaikan. Baik, terima kasih Bu atas dukungannya. Semoga kita semua ini nanti bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, saya membuat undangan diseminasi dalam bentuk flyer yang menarik. Nah, berikut ini adalah video diseminasi yang saya lakukan beserta refleksi dan testimoni terhadap kegiatan tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta diseminasi praktek baik pengembangan nilai musik sekolah yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada tujuan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi pada pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pengangkatan diri Ibu Kepala Sekolah. Acara yang keempat, acara inti dari narasumber. Acara yang terakhir, penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Tulasmini SPD. Yang terhormat Ibu Sri Tulasmini dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin mohon berkenan. Acara yang kedua, sambutan Ibu Sekolah SD Negeri Karanganyar 1 yang terhormat Ibu Juniatun SPDN SI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru SMP Karanganyar 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua pada saat ini bisa berkumpul di ruangan
budaya diseminasi praktek baik budaya positif sekolah. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila dari kita sendiri, unsur guru khususnya, ya, dan dilengkapi dengan unsur warga sekolah yang lain. Jika tidak ada kerjasama yang baik dalam mewujudkan kegiatan ini, maka saya kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, mari agar kegiatan ini nanti bisa terwujud sampai ke tujuan akhir seperti yang kita harapkan, maka dari masing-masing kita, khususnya Bapak Ibu guru, baik Bapak Ibu guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, Bapak Ibu guru mata pelajaran maupun staf yang lain menjadi motor dalam kegiatan ini. Saya mohon nanti masing-masing dari kita bisa memberikan contoh penanganan segala permasalahan yang ada di sekolahan ini, karena di sini kita setting dengan metode yang diberikan masih tiga resti besi, ya. Jadi yang mana apabila anak didik kita nanti ada permasalahan, maka apa yang harus kita laksanakan? Biasanya mungkin secara manusiawi kita akan menanggapinya secara emosional. Nah, untuk kegiatan ini kita mencoba agar dalam menanggapi setiap permasalahan yang dilakukan anak, ya, kita menanggapinya tidak dengan cara emosi, tapi kita mempunyai cara yang lebih bijak lagi yang perlu kita laksanakan dan kita sampaikan ke anak-anak kita, sehingga dalam memecahkan permasalahan itu akhirnya semuanya akan terlaksana, pemecahan dengan baik tanpa emosional. Anak juga akhirnya akan menyadari sendiri kesalahannya apa itu, ya, penyebabnya, kemudian solusi apa yang akan bisa dilakukan oleh anak tersebut. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu, dalam hal ini mari budaya ini kita kembangkan, kita hidupkan, dan akhirnya nanti tolong lewat grup-grup kelas panjenengan bisa menyampaikan hal ini beler-beler, mengembang ke wali murid, sehingga pada akhirnya budaya yang baik ini tidak hanya berkembang, berlaku dan berjalan di lingkungan sekolah saja, tapi akhirnya akan terbawa ke lingkungan rumah masing-masing. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila wali murid itu sendiri tidak tahu. Untuk itu mari bersama-sama nanti kegiatan ini istilahnya kita sampaikan ke wali murid, baik melalui grup-grup di kelasnya masing-masing atau setiap saat apabila ada pertemuan dengan wali murid itu sendiri. Kiranya niat yang baik ini kita awali dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah niat yang baik akan berbuah kebaikan pula. Begitu ya Bapak Ibu guru, pengantar dari saya kiranya cukup. Mari kita saling menguatkan, saling mengisi menjadi super tim yang hebat untuk SD Negeri Gangnam 1. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya disimulasi praktek budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Arif Tirtana PGD Angkatan 45. Saya Bapak Arif Tirtana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Pendidikan 1, Ibu Jurnator SPP MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SPP 1 yang telah berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi praktek baik budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang berbahagia. Bapak Ibu Guru, yang pertama tentang utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka di ruangan ini untuk belajar bersama. Ya, dalam hal ini saya pribadi tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak di modul 1 ini, terutama di modul 1.4, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Begitu juga nanti saya juga ingin memasukkan dari Bapak Ibu semua. Seperti itu. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk berkumpul dalam ruangan yang insya Allah nanti akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Yang kedua, salawat wassalam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita namakan syafaatnya beliau yang Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum saya mulai menyampaikan apa budaya positif sekolah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru semua untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu, ya. Istilahnya semacam meditasi, barangkali sekitar 1 menit atau 1,5 menit, menenangkan pikiran untuk melakukan refleksi diri, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak didik kita, kepada murid-murid kita. Kita renungkan mulai dari 1 minggu yang kemarin hingga pagi hari ini, apa yang sudah kita lakukan kepada anak kita. Mari Bapak Ibu, kira-kira antara sekitar setengah menit sampai 1 menit Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu renungkan apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada anak didik kita semua. Bapak Ibu sudah melakukan refleksi diri, sudah merenungkan apa yang sudah Bapak Ibu berikan, apa yang Bapak Ibu berbuat kepada anak didik kita. Nah, saya minta dari Bapak Ibu bisa menyampaikan, tapi Bapak Ibu merenungkan tentang apa, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan, Bagus. Terima kasih. Ini terkait dengan budaya positif ya. Tadi saya sudah merenungkan apa yang saya berikan kepada anak-anak. Terkait tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu Kepala Sekolah bagaimana kita menghadapi anak-anak jika tidak sesuai dengan mungkin keinginan kita sebagai
guru itu marah-marah. Itu yang saya lakukan selama ini. Mungkin apa yang tidak memberi kesempatan kepada anak untuk yang memberi kesempatan hanya mungkin caranya yang berbeda, marah-marah dan lain-lain. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Arief. Terima kasih atas refleksi yang sudah disampaikan oleh Bu Sumiati bahwa beliau terakhir kali menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh yang dilakukan oleh muridnya ini dengan cara agak sedikit emosi begitu Bu ya, dengan cara yang agak sedikit emosi. Nah, mari Bapak Ibu dari refleksi tersebut, mari kita mulai mengubah paradigma yang ada saat ini. Nah, dengan cara apa? Dengan ini mewujudkan atau mengembangkan budaya positif sekolah. Nah, budaya positif ini apa Bapak Ibu? Ya, kita tentu sebagai guru ini punya peran yang sangat vital, punya peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, kadang beberapa dari kita itu ada yang menganggap bahwa budaya ini konotasinya adalah seni. Padahal pada hakikatnya budaya ini tidak serta-merta selalu diartikan dengan seni. Nah, kira-kira ini yang dinamakan budaya positif di sekolah ini apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, bagaimana Bu Lina? Kalau menurut saya budaya positif di sekolah ini lebih cenderung ke kebiasaan kita dalam menyampaikan sesuatu kepada siswa dan juga bagaimana cara kita menasihati atau menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lina ya. Bu Lina menyampaikan bahwa budaya positif ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Nah, mari kita lihat budaya positif ini apa Bapak Ibu. Nah, betul sekali Bu Lina ini ya. Jadi budaya positif ini adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai, dari keyakinan-keyakinan yang sifatnya ini universal atau kebiasaan-kebiasaan positif yang baik tentu saja yang diterapkan di sekolah. Tentu saja kebiasaan-kebiasaan itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid. Ini tentu saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa tugas pendidik adalah menuntun anak, ya, memerdekakan anak. Jadi semuanya tujuan pendidikan kita ini pada dasarnya adalah untuk murid dan murid. Nah, oleh karena itu budaya positif ini tentu saja nanti arahnya adalah bagaimana mewujudkan murid yang dalam kurikulum merdeka ini kita kenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Semua arahnya ke situ. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan nilai-nilai keyakinan yang sifatnya universal yang diyakini baik dan benar yang kita terapkan di sekolah. Lalu mengapa harus ada? Ya, mengapa harus ada budaya positif di sekolah? Nah, ini tentu saja alasan utama adalah dengan adanya budaya positif ini nanti dapat menciptakan lingkungan yang positif pula, sehingga akhirnya akan tercipta, akan terwujud situasi yang kondusif yang akhirnya mendukung pembelajaran bagi anak yang menyenangkan seperti itu. Nah, pada akhirnya nanti ketika pembelajaran itu dapat berjalan secara baik dan menyenangkan, berjalan secara kondusif, nah tentu nanti akan memunculkan dorongan yang berasal dari dalam diri anak atau istilahnya kita kenal dengan namanya motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri anak. Ini yang paling utama, ya, motivasi intrinsik. Untuk apa? Ya, untuk berkarakter dan berpegang teguh pada nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal tadi. Inilah yang kita nanti berusaha berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu semua bahwa budaya positif ini betul apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tidak dapat terwujud jika hanya satu atau dua orang saja yang melaksanakan. Nah,
butuh kolaborasi di sekolah. Apalagi kalau bisa nanti bisa kita kembangkan di lingkungan keluarga. Tentu hal ini akan dampaknya akan positif sekali bagi tumbuhnya karakter anak didik kita, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya awali dengan perubahan paradigma. Jadi budaya positif ini muncul dan berkembang. Ini diawali dengan adanya perubahan paradigma. Ya, selama ini yang menjadi keyakinan kita, yang menjadi apa yang kita percayai selama ini bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Guru dapat mengontrol murid. Betul Bapak Ibu? Mungkin kita pernah merasa bahwa murid kita itu dapat kita kendalikan, murid dapat kita kontrol. Kemudian penguatan konflik yang kita berikan dengan kalau ada anak yang menyelesaikan sesuatu dengan baik, dengan paringi hadiah atau paringi pujian atau dengan berikan reward, ini akan efektif dan bermanfaat pada tumbuhnya karakter anak. Kemudian kritik tadi yang kadang disampaikan secara emosional yang bersemangat dari Bapak Ibu guru, sehingga kadang juga kita membuat anak merasa bersalah. Ini akan menguatkan karakter anak. Ya, kadang kita kan membuat anak merasa bersalah, sehingga nanti anak itu menyadari kesalahan, sehingga karakternya akan berubah dengan baik. Dan terakhir ini orang dewasa punya hak untuk memaksa. Okay. Kadang kita merasa seperti itu, anggapan kita bahwa kita ini sebagai orang dewasa punya hak untuk memaksa murid. Nah, padahal dari 1, 2, 3, 4 ini adalah ilusi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ilusi ini? Ilusi itu khayalan, angan-angan, tidak nyata. Jadi apa yang kita pikirkan bahwa guru dapat mengontrol murid itu hanya ilusi. Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu hanya ilusi. Bahwa kritik dan membuat anak merasa bersalah akan menguatkan karakter anak itu juga ilusi, tidak nyata, hanya anggapan kita saja. Termasuk keyakinan bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa, ini juga adalah ilusi, tidak nyata. Nah, mari kita ubah paradigma ini menuju ke paradigma yang lebih baik, yaitu dengan mempertimbangkan adanya teori kontrol. Kalau yang saya sampaikan tadi merupakan teori stimulus respon, ya, anggapan-anggapan yang perlu kita ubah. Ya, jadi paradigma lama perlu kita ganti dengan paradigma yang baru, yaitu teori kontrol. Seperti apa Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Nah, seperti ini, stimulus respon versus teori kontrol. Nah, ini pada paradigma lama ini semua orang menganggap itu punya kebutuhan yang sama. Dalam hal ini kita jadi mahasiswa sekolah itu kita menganggap bahwa murid ini kebutuhan belajarnya sama. Mari kita ubah paradigma ini ke paradigma baru bahwa setiap orang, setiap murid itu kebutuhannya berbeda. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sudah menyadarinya secara tidak langsung. Anak didik Bapak Ibu punya kecenderungan belajar atau kebutuhan belajar yang berbeda masing-masing. Mungkin ada anak yang suka belajar dengan melihat tayangan, ada anak yang suka belajar hanya dengan melihat teks, ada anak yang bisa menangkap pelajaran dengan gerak, ada anak yang bisa menangkap pelajaran dengan misalnya audio atau suara, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan anak untuk merasa dihargai, kebutuhan anak merasa disayangi oleh gurunya. Ini kebutuhannya berbeda-beda. Seperti itu. Mari kita ubah paradigma tersebut. Kemudian semua orang ini melihat hal yang sama. Jadi misalnya Bu Gita melihat sesuatu sebagai A, Bu Fitri melihat sesuatu sebagai A, sama, semua dipandang sama, padahal berbeda. Jadi pandangan orang itu berbeda. Ini hampir sama dengan yang ketiga ini. Di paradigma lama itu mengubah orang agar berpandang seperti kita memaksa, kowe kudune padha aku. Nah, kamu harus seperti saya. Jadi kita mendidik anak itu sesuai dengan cara kita.
dengan sesuai dengan cara pandang kita. Kita tidak memperhatikan cara pandang anak. Nah, ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya bagi seperti ini. Nah, di sini ada gambar. Itu angka 6 atau angka 9. Nah, menurut yang ada di sebelah kiri, dia bilang ini angka 6, tetapi yang sebelah kanan angka 9. Inilah yang menunjukkan bahwa sesuatunya itu adalah sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Tidak bisa dibuat sama, tergantung dari sudut pandang kita. Maka dari itu, mari ketika kita menghadapi murid yang beraneka ragam itu, kita bisa memahami sudut pandang anak didik kita. Tidak serta-merta mereka harus mengikuti sudut pandang kita. Nah, selanjutnya di paradigma lama itu tadi yang paling utama, kita dapat mengontrol orang lain, atau kita dapat mengontrol anak didik, atau kita dapat dikontrol oleh orang lain. Nah, itu tidak sepenuhnya benar. Nah, jadi tidak benar. Nah, kalau diubah paradigma itu bahwa yang bisa mengendalikan, yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu angkat tangannya. Seolah-olah di genggaman tangan Ibu ini ada catatan rahasia yang tidak boleh diekspos oleh siapapun. Hanya Bapak Ibu yang boleh tahu. Nah, ketika ini dengan genggam dengan erat, kemudian ada teman Bapak Ibu ingin melihatnya, ingin membukanya dengan sekuat tenaga, bahkan dengan bujukan, dengan iming-iming, hadiah, dengan paksaan, bahkan secara fisik. Ketika ini adalah pilihan Bapak Ibu tidak boleh dibuka atau hanya boleh menjadi rahasia Bapak sendiri, bagaimana Bapak Ibu? Apakah akan membukanya? Misalnya ada rahasia terbesar Bapak Ibu. Jadi yang bisa membuka ini adalah jenengan sendiri untuk memutuskan mau dibuka atau tidak. Jenengan yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Nah, itulah gambaran bahwa paradigma yang lama itu kita tinggalkan, bahwa yang bisa mengontrol dari diri. Termasuk murid tadi, murid tidak bisa kita kontrol, tetapi murid sendiri yang akan mengontrol dirinya sendiri untuk menentukan, ya, menguasai dirinya, menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ini yang harus kita ubah paradigma lama ke paradigma baru, dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari paradigma yang berubah tadi, dari perubahan paradigma tadi, budaya positif ini dapat diterapkan dengan menerapkan disiplin positif. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu yang bagaimana? Kata disiplin sebagai besar kita, saya juga dulu sebelum mengikuti pendidikan bahwa disiplin itu adalah patuh, ya, kepatuhan terhadap seseorang, kepatuhan untuk mengikuti peraturan. Padahal sejatinya disiplin ini punya konotasi yang lain, ya. Nah, di sini saya sandingkan disiplin sebagai kepatuhan dan disiplin sebagai kontrol diri. Nah, ini juga harus kita ubah mindset kita bahwa disiplin ini bukan suatu kepatuhan, ya. Kalau dulu kita menganggap bahwa disiplin ini identik dengan adanya hukuman atau adanya timbal balik atau hadiah atau reward seperti itu. Nah, dengan identiknya kepatuhannya dengan hukuman, identik disiplin dengan hukuman, tentu saja akan muncul suatu ketidaknyamanan. Karena apa? Karena tadi dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Dia melakukan sesuatu karena apa? Ingin mendapatkan imbalan. Akhirnya dia patuh. Nah, inilah yang dinamakan motivasi ekstrinsik. Ya, patuh karena dorongan dari luar, bukan dorongan dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini kita bandingkan dengan disiplin sebagai suatu kontrol diri. Di sini akan memunculkan motivasi intrinsik, dorongan dari dalam untuk menentukan perilaku-perilaku yang baik menurut dirinya, perilaku-perilaku yang benar menurut keyakinan-keyakinan yang ada. Ini disiplin sebagai kontrol
diri. Karena apa? Dalam diri anak dia menguasai dirinya, tahu mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, sehingga muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Kalau sudah ada motivasi intrinsik dorong dari dalam, nah ini yang perlu kita dorong untuk konsisten ada di dalam diri anak. Dan jadi disiplin sportif ini bisa kita ibaratkan sebagai kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia seperti apa? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya, ya. Tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa bujukan atau iming-iming hadiah. Di mana dalam praktek ini nanti melibatkan komunikasi efektif antara guru dengan murid. Kategorinya adalah tujuan mulia tanpa adanya paksaan, ancaman, bujukan, dan iming-iming. Ini yang utama, sehingga arahnya adalah motivasi intrinsik seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, tujuan dari disiplin positif ini apa Bapak Ibu? Menanamkan motivasi intrinsik ya pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Tujuan mulianya itu adalah menjadi orang-orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka mau menjadi orang yang bagaimana? Mereka mau menjadi orang yang seperti apa? Orang yang peduli terhadap lingkungan, terhadap sesama, atau orang yang mempunyai rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Itulah yang sebetulnya menjadi tujuan mulia dari anak-anak didik kita. Ya, jadi murid ini diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang dilakukannya, dari perilaku yang diperbuatnya. Murid juga diajarkan tanggung jawab, rasa hormat terhadap dirinya, rasa hormat terhadap orang lain saat berinteraksi, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sehingga nanti bisa menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tadi yang kita sampaikan tanpa adanya iming-iming atau imbalan seperti itu. Tujuan mulia tadi yang ingin dicapai oleh anak-anak itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa nilai-nilai itu? Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, sebagai kebajikan ini tentu saja terlepas dari suku bangsa, agama, ras maupun latar belakangnya. Karena apa? Nilai kebajikan ini diyakini benar oleh semua orang. Misalnya Bu Nanda ini mengatakan nilai tanggung jawab ini baik apa tidak, Bu? Nah, maka orang lain juga akan menganggap nilai tanggung jawab ini adalah baik. Nah, misalnya ini beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang ada di masyarakat. Ini misalnya ada tanggung jawab, ada komitmen, rasa hormat, menghargai, gotong royong, keselamatan, integritas, kesabaran, mandiri, percaya diri. Nah, inilah yang seharusnya menjadi motivasi intrinsik anak didik kita. Ketika mereka melakukan sesuatu, arahnya bukan karena menghindari hukuman, bukan karena adanya imbalan, tetapi ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, ingin menjadi orang yang menghargai, ingin menjadi orang yang menghormati, ingin menjadi orang yang mandiri, dan sebagainya. Itu adalah tujuan mulia yang seharusnya dicapai oleh anak didik kita. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, kalau di Indonesia sendiri nilai kebajikan universal ini arahnya adalah ke profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ini nilai-nilai ini berupa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Kalau di Indonesia ini kita kenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu semua sudah mendengar dan bahkan sudah sedikit banyak memperoleh informasi, bahkan belajar apa itu profil pelajar Pancasila. Misalnya dari Bapak Ibu kemarin yang mengikuti BIMTEK IKN ataupun Bapak Ibu yang belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar, ini juga sudah disampaikan profil pelajar Pancasila.
ya. Jadi ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian ada berkepentingan global, kemudian ada gotong royong, kreatif, kemudian ada mandiri dan seterusnya. Ini yang tidak perlu saya sampaikan lebih jauh terkait dengan profil pajak penghasilan. Intinya nilai-nilai kebajikan yang perlu kita kembangkan dalam diri anak tadi sehingga bisa menjadi tujuan kuliahnya, bisa menumbuhkan motivasi hidupnya. Arahnya sebetulnya adalah ke profil pajak Pancasila. Seperti itu. Ini terkait dengan motivasi perilaku manusia, karena setiap perilaku manusia itu tentu ada motivasinya, tentu ada dorongannya yang membuat orang melakukan tindakan tersebut. Motivasinya apa? Apakah berasal dari dalam atau berasal dari luar? Ini yang perlu kita gali pada diri anak didik kita, yang perlu kita wujudkan. Ini adalah motivasi yang nomor 3, itu untuk menghargai diri sendiri. Akan menjadi orang seperti apa bila melakukan tindakan tersebut. Nah, selama ini kan dari kita seringnya itu membuat anak melakukan sesuatu karena karena menghindari hukuman. Ya, kalau saya tidak melakukan nanti seperti apa. Nah, ini mari kita tinggalkan cara-cara seperti itu. Ya, kalau anak didik mau melakukan jika diberi imbalan, ayo kerjakan anak, ya, nanti yang hasilnya paling bagus, bapak ibu kasih bintang. Nah, ini sebetulnya cara-cara seperti ini hanya menimbulkan motivasi intrinsik dari luar, dan itu jika kita teliti dampaknya itu hanya sebentar, tidak jangka panjang. Ketika nanti bapak ibu tidak memberikan bintang lagi misalnya, bisa saja nanti anak akan menolak untuk melakukan tindakan tersebut. Bisa jadi ketika kita memberikan hukuman ke anak, ayo di sini bersihin misalnya, ayo lapangannya disamponi, ayo kamu push up 10 kali misalnya, ayo mencatat saya tidak akan melambat lagi 100 kali di buku. Nah, bisa jadi hukuman-hukuman seperti ini nanti justru menimbulkan dendam, menimbulkan permusuhan antara murid dengan guru. Awas ya, tidak ini seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita tinggalkan, adanya motivasi ekstrim tersebut ya, untuk menghindari kenyamanan karena hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Ini perlu kita ubah. Nah, mari kita dorong anak didik kita, mari kita dorong murid-murid kita untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dia sadar akan menjadi apa, akan menjadi seperti apa, akan menjadi orang yang bagaimana ketika melakukan tindakan tersebut. Jika saya datang ke papaku ke sekolah, maka saya menjadi orang yang seperti ini. Jika saya tidak mengejek teman, tidak membuli teman, artinya saya menjadi orang yang seperti ini. Dan jika saya mengerjakan tugas dengan baik, jika saya mengerjakan PR dengan tepat waktu, mengerjakan dengan sungguh, berarti saya adalah orang yang seperti ini. Itu yang harus kita kembangkan ke dalam diri anak. Mari kita munculkan motivasi intrinsik pada diri anak, sehingga nanti dampaknya itu jangka panjang. Meskipun bapak ibu tidak memberikan imbalan, meskipun bapak ibu tidak memberi hukuman, karena dia sadar diri, karena dia yang butuh, karena tujuannya dia menghargai dirinya sendiri, maka itu akan bertahan lama. Dan tentu saja nanti ketika itu dilakukan setiap hari, tumbuh, berkembang, menjadi kebiasaan dan menjadi budaya yang baik untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai keyakinan tadi, nilai-nilai kebajikan yang kita tadi dengan motivasi intrinsik, maka akan terbangun motivasi intrinsiknya.
Ya, kalau sudah terbangun sehingga nanti bisa menggerakkan dorongan dalam dirinya untuk mencapai tujuan kuliah yang diinginkan. Kalau sudah ada itu di tangan, sudah ada motivasi intrinsik dalam diri anak, maka tadi yang sudah kita sampaikan tidak akan terpengaruh, baik itu ada hukuman maupun ada imbalan, tidak akan terpengaruh. Anak tetap akan melakukan tindakan yang diyakini itu sebagai suatu perbuatan yang baik dan benar, sebagai suatu tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku di masyarakat. Ini yang perlu selalu kita wujudkan, yang selalu kita dorong kepada anak didik kita. Nah, lalu tadi di sini positif yang sudah kita sampaikan, bagaimana cara mewujudkannya. Budaya positif dapat diwujudkan atau dapat terwujud dengan adanya disiplin positif. Nah, lalu disiplin positif ini bagaimana cara mewujudkannya? Setelah itu ada yang punya gambaran bagaimana cara mewujudkan disiplin positif sehingga dapat menjadi budaya positif bisa sekolah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah dengan membuat keyakinan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dapat dibuat dengan cara membuat kesepakatan kelas bersama. Ya, tentu dengan anak didik kita, dengan murid-murid kita, membuat suatu kesepakatan, ya, meminta anak untuk menyampaikan harapannya, meminta anak untuk menyampaikan keinginannya, meminta anak untuk menuliskan kelas impiannya seperti apa. Nah, ini bisa kita lakukan dengan meminta anak untuk menuliskannya di post-it atau sticky note. Itu. Sediakan waktu khusus Bapak Ibu, mungkin di awal tahun pelajaran sebelum Bapak Ibu memulai pelajaran, ini selalu kita budayakan untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama anak-anak. Mereka maunya seperti apa? Mereka ingin seperti apa? Ya, karena selama ini yang terjadi itu kan hanya satu arah. Dalam artian begini, ada tata tertib, ada aturan, tetapi itu yang menentukan adalah satu pihak. Nah, mari kita mencoba untuk membuat suatu kesepakatan yang hasilnya itu adalah dari kedua belah pihak, baik guru dan murid. Seperti itu. Ini yang saya lakukan kemarin, yang coba saya implementasikan dari apa yang saya pahami. Disiplin positif ini bisa kita lakukan yang pertama dengan cara membuat keyakinan kelas. Ini bisa dibuat dengan membuat kesepakatan kelas bersama murid kita, meminta mereka untuk menuliskan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan terhadap satu tahun nanti. Semacam kalau Bapak Ibu mungkin kontrak belajar begitu ya. Nah, hanya mungkin istilahnya yang berbeda. Nah, kalau kemarin saya di kelas 4 itu saya mengajak anak untuk membuat suatu pohon keyakinan yang isinya nanti adalah buah-buah nilai kebajikan seperti itu. Ini saya ajak mereka untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, dari apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka sampaikan, dituliskan, dituangkan ke dalam sticky note, kemudian kita minta untuk menempelkan, terserah mau di mana saja, tetapi kemarin saya suruh mereka untuk menempelkan di papan tulis di whiteboard. Ya, saya beri skill beberapa lembar, silakan menuliskan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan. Macam-macam Bapak Ibu tulisannya. Ya, ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Misalnya ada yang menyampaikan seperti ini, hadir tepat waktu. Ada yang menyampaikan boleh terlambat 5 menit, seperti itu. Ada yang menyampaikan belajarnya santai. Ada. Kemudian ada juga yang menyampaikan berpakaian rapi, menjaga kebersihan kelas. Itu mereka semua sampaikan. Ya, saya minta pendapat mereka, apa yang mereka inginkan. Banyak sekali. Ini macam-macam yang digambarkan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau sempat nanti saya tayangkan bagaimana
proses cara mengajak mereka membuat keyakinan kelas tersebut. Ya, kalau sudah dikatakan semua, saya minta dari mereka, beberapa dari mereka untuk membacanya. Ya, baik itu yang dari dirinya sendiri ataupun dari teman-temannya yang menuliskan di video tersebut. Ya, ada yang meminta mengembalikan barang yang dipinjam kepada yang punya, menjaga barang yang dipinjam, memakai seragam lengkap, ada yang seperti itu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, tidak mencontek. Nah, kalimat-kalimat negatif ini yang nanti di proses berikutnya bisa kita eliminir, kita ubah menjadi suatu kalimat yang positif. Misalnya, jangan menyontek, berarti kita ubah mengerjakan tugas atau ulangan sendiri. Kita sebisa mungkin menghindari kata-kata tidak atau jangan, seperti itu. Nah, lalu proses berikutnya seperti apa, Bapak Ibu? Nah, setelah saya meminta mereka untuk membacakan apa yang mereka tuliskan di video tersebut, saya menanyakan nilai kebajikan apa bila keinginan tersebut, bila harapan itu terwujud. Jadi ingat tadi, kalau kamu menuliskan hadir tepat waktu, datang tepat waktu, itu berarti kamu kalau sudah melakukan itu menjadi orang yang seperti apa? Itu saya tanyakan kepada anak-anak. Nah, beberapa ada yang sudah memahami, ada yang sudah menjawab dengan tepat, ada juga yang belum bisa menentukan. Kalau saya melakukan ini itu berarti saya menjadi orang bagaimana? Tidak masalah mereka tidak tahu, tetapi yang penting dari kita adalah itu bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik, bisa menjadi suatu budaya yang positif nantinya. Seperti itu. Saya tanyakan nilai kebajikan apa yang muncul, yang tercermin dari tindakan-tindakan yang ditentukan oleh mereka sendiri. Seperti itu. Nah, ketika itu sudah dikenalkan semua, kemudian saya kelompokkan karena memang beberapa ada yang sama, ya, hadir tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, itu kan sama. Kemudian mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas sendiri, mengerjakan tepat waktu. Ini salah satu beberapa contoh yang menunjukkan suatu kesamaan. Sehingga dari sekian banyak itu tadi, kemudian saya kelompokkan. Ada yang menghargai dan menghormati, misalnya datang tepat waktu, itu berarti kita menghargai, satu menghargai waktu, dua menghargai bapak ibu guru yang ada di kelas atau yang ada di sekolah. Dengan datang tepat waktu berarti kita menghargai bapak ibu guru, seperti itu. Kemudian ada tanggung jawab dan komitmen. Ini misalnya memakai seragam lengkap, memakai sepatu hitam. Ini yang mereka tuliskan, bukan saya yang membuat, tapi mereka yang menuliskan sendiri. Saya tidak tahu itu apa benar-benar itu dari diri sendiri atau bagaimana. Nah, kalau sudah dituliskan, mari kita dorong mereka untuk tidak melanggar keyakinan tersebut. Nanti bisa saya perlihatkan Bapak Ibu videonya seperti apa. Ini sudah saya kemarin saya simpan di YouTube agar lebih aman. Ini saya tampilkan Bapak Ibu bagaimana kemarin saya mengimplementasikan atau mengajak anak-anak untuk membuat suatu keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu bisa menyimak sebentar. Kita minta anak untuk membuat kesepakatan kelas ya. Setelah kita sampaikan materi kita meminta anak untuk membuat kesepakatan kelas.
istilah-istilah ini baru bagi mereka, maka kita perlu menyampaikan apa itu keyakinan kelas, apa itu kesepakatan kelas, sehingga mereka tahu maksudnya. Jadi bahwa kesepakatan kelas itu keyakinan itu dibentuk atas dasar masukan bersama, bukan satu. Ini bisa tercepat dan waktunya cukup nanti. Jadi kita meminta kepada murid untuk menuliskan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan terhadap kelas mereka. Biarkan mereka menulis sendiri apa yang mereka yakini, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Ketika ini anak-anak sudah selesai, kemudian kita minta mereka untuk menempelkan di papan tulis. Bercepat tujuannya nanti Bapak Ibu bisa menonton film nanti yang saya berikan di grup WA sekolah, bagaimana saya mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, bagaimana saya mengajak anak untuk membuat kesepakatan kelas, bahwa apa yang sudah mereka tulis itu disepakati bersama dan inilah pertujuan kepada mereka. Yang anak menempelkan di papan tulis, bebas mau menempelkan apa saja, sesuai dengan apa yang mereka tulis. Ada kebersihan, akan tepat waktu, menghargai guru, mendengarkan guru, membuang sampah di tempat sampah. Tapi sebelum pelajaran dimulai, makan rapi, mengembalikan barang yang ditinggal. Ini adalah yang mereka tentukan sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa menonton kembali di video YouTube yang nanti akhirnya akan saya share di grup sekolah. Bagaimana saya mengajak anak membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal untuk mewujudkan budaya positif dan budaya positif di sekolah seperti itu. Nah, keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat itu merupakan satu bentuk kesepakatan antara murid dengan kita. Ya, jadi juga berlaku untuk guru dan murid, tiganya murid saja. Jadi misalnya kalau ada kesepakatan tentang datang tepat waktu, nah kita juga berusaha untuk selalu bisa hadir tepat waktu. Jangan sampai kita terlambat. Nah, ini sebagai salah satu pelajaran dari kita. Jadi kesepakatan tersebut berlaku untuk murid dan untuk guru. Nah, keyakinan kelas tadi itu tidak perlu banyak. Kalau tadi saya mengelompokkan hanya menjadi 4. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Kemudian tanggung jawab dan komitmen. Kemudian peduli terhadap lingkungan dan orang lain. Kemudian yang terakhir saya kelompokkan pada keyakinan percaya diri. Ini misalnya anak-anak mengerjakan tugas sendiri seperti itu, karena ada yang menyampaikan
seperti itu. Keyakinan ini nanti menjadi langkah awal kita untuk memberikan budaya positif di sekolah. Nah, mari kita coba melatih sejenak Bapak Ibu dari beberapa pernyataan ini. Ya, ini kira-kira yang mau dikembangkan apa Bapak Ibu? Nah, ini saya bagikan sedikit note, nanti Bapak Ibu bisa mengisi pernyataan pertama, kedua, tiga, empat, dan seterusnya ini nilai-nilai kebajikan apa yang ingin diwujudkan, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin ditampilkan dari pernyataan tersebut. Gitu. Mungkin Bu Mika bisa membantu membagikan. Nanti kita contohkan apakah Bapak Ibu sudah sesuai dengan apa yang tampil di layar nanti. Ini yang pertama ada selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas apa yang ingin diwujudkan, nilai kebajikan apa yang diwujudkan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai kebajikan apa yang diwujudkan. Tadi kan kita sudah sampaikan beberapa contoh nilai kebajikan itu ada menghormati, menghargai, tanggung jawab, dan sebagainya tadi. Aku dulu menuliskan satu misalnya, selalu memberikan buku ke tempatnya. Ini termasuk apa? Misalnya tanggung jawab misalnya, atau komitmen misalnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini Bapak Ibu yang ini kemarin di survei lingkungan belajar ini cukup banyak pertanyaan yang menyangkut tentang bullying. Maka dari itu saya pribadi juga mengajak Bapak Ibu guru untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang mengarah kepada bullying di sekolah. Jangan menggunakan narkoba bergantian atau menurut giliran, menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalau kita tidak punya koridor, mungkin di halaman kelas. Itu Bapak Ibu. Atau ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Kira-kira? Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghargai waktu, menghargai guru. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, sama menghargai kasih sayang. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, disiplin. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, budaya untuk antri. Gunakan masker, keyakinan kelas menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, menghargai. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain punya pendapat lain yang disampaikan oleh Ibu Bos. Ya Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada, ya kita coba buka ya intinya. Ini Bapak Ibu ternyata bahwa selalu mengembalikan buku pada tempatnya ini adalah tanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain atau menghargai orang lain seperti itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit menghormati orang lain
ada juga yang masuknya dalam komitmen. Tapi kalau disiplin konotasinya banyak. Ya, masuk dalam nilai-nilai kebajikan, menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan bisa, kemudian menghormati orang lain bisa. Dilarang menggunakan narkoba adalah kesehatan. Bergantian atau menggembirakan, menghormati orang lain dan bersabar. Itu. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Kemudian tidak berlari di kelas atau di koridor, keselamatan atau keamanan, beberapa kepleset, itu dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kegiatan kelas yang ingin dikembangkan dan ingin diwujudkan di sekolah ini. Nah, tentu saja apa yang dilakukan oleh murid-murid kita, ya, tindakan-tindakan yang dilakukan, perilaku-perilaku dilakukan, itu sebetulnya adalah suatu ekspresi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bahwa kebutuhan dasar yang murid, yang manusia itu pada dasarnya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat pada kasus di sekolah, misalnya ada anak jajan kemudian direbut makanannya, atau ketika kita kemarin menyelenggarakan makan bersama, itu ada yang terbawa kemudian mengambil paksa milik temannya. Ini adalah salah satu bentuk dari pemenuhan kebutuhan mereka untuk bertahan hidup seperti itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini terjadi pada anak-anak yang misalnya ketika kita melaksanakan pembelajaran itu mereka usil, ingin diperhatikan. Nah, ini suatu bentuk bahwa mereka ini ingin diperhatikan, ingin dikasih sayangi. Ini adalah dalam rangka mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Termasuk juga ketika kemarin saya melaksanakan praktek spiritual restitusi. Itu pada satu skenario, pada satu kasus itu ada anak yang memberikan contekan kepada temannya. Saya tanya alasannya apa kok memberikan contekan? Karena ingin dihargai temannya, agar punya teman, agar diajak bermain. Nah, ini salah satu wujud dari kebutuhan dasarnya dari dia untuk apa? Untuk diterima di lingkungannya, untuk diterima di komunitasnya seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Ini biasanya kalau di kelas ini jeger-jeger seperti itu ya, bahwa mereka berkuasa, ya, berkuasa dibanding dengan teman-teman yang lain, dibanding dengan murid-murid yang lain. Ini pemenuhan kebutuhan dasar mereka untuk memenuhi pengakuan atas kemampuan. Termasuk juga ketika dalam suatu ulangan, ketika kita sering memberikan reward, memberikan hadiah kepada anak, ujian, ketika suatu saat kita tidak memberikannya, maka dia akan protes kepada kita. Bu, kamu tuh biji 100 kok, dan dikasih bintang, dan dikasih ujian. Akhirnya dia protes bertindak di luar batas, bisa saja ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk pengakuan terhadap kemampuannya. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Ini yang biasanya ketika kita ajar, ini anak-anak suka ngomong sendiri, laku kesana kesini, berjalan kesana kesini, dia ingin bebas, ya, dia ingin bebas. Ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, ada anak yang kadang pura-pura pinjam koin, pura-pura pinjam pensil ke temannya, berjalan ke sana kemari, ke belakang ke depan, dia ingin bergerak bebas. Ini wujud dari kebutuhan mereka ingin kebebasan. Gitu. Kemudian kesenangan, ya, bahwa anak melakukan tindakan tertentu ini karena didasari ingin memperoleh kesenangan. Tadi misalnya usil terhadap temannya, mengganggu temannya. Ketika dia sudah mengganggu temannya, kemudian dia merasa puas, merasa senang.
seperti itu. Ini adalah dalam rangka dia memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Jadi apa yang dilakukan murid, apa yang diperbuat murid itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga ketika keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati itu kemudian dilanggar, itu pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Tidak mungkin tidak ada. Sekecil apapun, ketika mereka melanggar keyakinan, melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus pandai-pandai untuk melihat, loh, si anak kok bisa seperti ini, bagaimana kita harus bisa mengetahui kebutuhannya tersebut. Nah, bagaimana ketika tadi anak-anak atau murid kita melakukan pelanggaran atau melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama tadi? Tentu sebagai guru, Bapak Ibu harus paham, harus tahu bagaimana harus berperan, bagaimana harus memposisikan diri, bahwa untuk menghadapi permasalahan anak-anak yang melanggar keyakinan itu sebetulnya ada 5 posisi kontrol yang biasanya terjadi di sekolah. Ya, mungkin Bapak Ibu beberapa pernah melakukan. Saya sendiri pun dari kelima-limanya ini pernah melakukan semua, Bapak Ibu. Termasuk yang pertama sebagai penghukum, kemudian ada juga yang sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini perlu kita sampaikan contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Semoga saja dapat terbuka dengan baik. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu anak ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah satu bentuk contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum, ya Bapak Ibu. Di situ ada anak yang terlambat, tanpa menanyakan alasannya, langsung saja dihukum, disuruh keliling lapangan. Mungkin dari kita pernah melakukan seperti ini, ya. Pasti pernah seperti itu. Ini poinnya sebagai seorang penghukum. Nah, ini kalau kita lihat dari skenario tadi dari video tersebut bahwa nada suara guru ini tinggi, ya, bahasa tubuhnya ini seperti menggebu-gebu, bersemangat seperti itu, tampak seperti emosi, kemudian matanya ini sering melambang dan sering kali juga menyuruh kamu itu. Kita sering melakukan seperti itu. Ya, nah dampaknya kepada murid ini akan menjadi pemarah, dendam, dan agresif. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu ketika sudah saking capeknya si murid, Bapak Ibu pulang dicegat, bisa saja seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan posisi yang lain, Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa membedakan bagaimana poin kontrol dulu dari satu kontrol ke kontrol yang lain.
Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ini yang ibu bawa kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mencegah kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu bawa kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekarang. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Di sini berbeda lagi Bapak Ibu, peran dari si guru ini adalah dia sebagai membuat merasa bersalah. Dia seolah-olah menjadi orang yang dikorbankan atas tindakan muridnya, sehingga murid tersebut merasa bersalah terhadap gurunya. Jadi nanti seperti apa dampaknya Bapak Ibu? Nah, ini dampaknya pada murid ini dia akan merasa bersalah ya, karena telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya, sehingga nanti dia bisa jadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, tadi yang pertama adalah posisi nomor sebagai pendukung, kemudian yang kedua tadi sebagai pembuat merasa bersalah. Ada 5 tadi ya Bapak Ibu. Yang ideal bagi kita itu sebetulnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini perlu saya tunjukkan Bapak Ibu untuk contoh video yang lain yang menunjukkan posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau. Nanti bisa saya tunjukkan di grup sekolah seperti itu Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan untuk yang posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana seharusnya seorang guru bersikap menghadapi ketika anak melanggar keyakinan kelas. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau lagi di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu diingatkan tidak? Ada Bu. Anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan kemudian kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu di sini adalah peran guru sebagai manajer, ya. Dia membimbing anaknya atau dia menghadapi permasalahan anak yang melanggar ini dengan restitusi Bapak Ibu, dengan langkah-langkah restitusi.
sehingga dia membuat murid ini bersikap reflektif, menyadari kesalahannya, tahu keyakinan yang dilanggar, kemudian menentukan sendiri bagaimana dia mengatasi permasalahan tersebut, bukan diberi hukuman atau bukan juga melaksanakan konsekuensi. Karena apa? Ada 3 yang mendasari atau ada 3 akibat dari melanggar keyakinan sebetulnya. Yang satu tadi diberi hukuman, kemudian kalau di posisi kontrol sebagai pemantau itu biasanya diberi konsekuensi, dan yang terakhir ini yang paling ideal seharusnya sebagai manajer, maka yang terjadi adalah eksekusi itu tadi adalah bukan hukuman dan bukan konsekuensi, tetapi adalah tindakan yang ditentukan oleh murid itu sendiri. Kita seharusnya bisa mengambil contoh seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jika ini bisa dilakukan dengan baik oleh kita, bisa berperan sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan siswa yang melanggar keyakinan, maka murid akan menjadi efektif, ya. Sudah mengetahui adanya suatu masalah, kemudian dia menyadari apa yang dilanggar dan mau bertanggung jawab untuk memperbaiki tersebut dengan caranya sendiri. Bukan kita yang menentukan, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Apakah ini nanti masuk dalam hukuman atau konsekuensi jika kita menerapkan peran sebagai penghukum ataupun sebagai pemantau? Mencatat 100 kali di dalam buku, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita simpan dulu. Kemudian lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bapak Ibu? Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Kita simpan dulu. Murid meminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian, ya, di sekolah tidak mengenakan sepatu harian karena lupa menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Kalau begini apa? Yang terakhir? Hukuman. Coba kita cek ya Bapak Ibu jawabannya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mencatat 1 kali itu adalah hukuman Bapak Ibu, yang bukan suatu konsekuensi, ya. Kemudian yang kedua juga hukuman. Lari mengenai lapangan basket ini berbeda dengan yang bawah Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini tidak ada yang digantikan, bahwa dia ini langsung melaksanakan lari tanpa menggantikan. Dia terlambat itu gantinya apa? Berbeda dengan yang bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJK. Ini konsekuensi. Bisa jadi larinya itu adalah sebagai bentuk pemanasan karena itu ada di pelajaran PJK. Mungkin tadi sudah 10 menit ibu guru PJK sudah mengajak anaknya untuk pemanasan, dia baru datang, makanya dia disuruh lari sebagai bentuk pemanasan. Jadi hukuman ini biasanya diambil oleh sebagai penghukum. Kalau konsekuensi ini sebagai pemantau biasanya. Sama Bapak Ibu tentunya, baik hukuman maupun konsekuensi ini tetap membuat anak merasa nyaman. Ya, misalnya dia teman-temannya yang istirahat karena tadi dia datang terlambat ke sekolah, kemudian dia tetap tinggal di kelas karena mengejar ketinggalan mencatat atau apa tadi, itu dia tetap merasa nyaman. Teman-teman yang ngasuh kok dia tidak ngasuh kan seperti itu, tetap tidak nyaman. Nah, yang paling ideal tadi adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi murid menentukan caranya sendiri. Ketika dia datang terlambat, dan sudah dia masuk, tidak usah dihukum, tidak usah melaksanakan
konsekuensi. Tetapi nanti ke depannya dia tidak akan terlambat lagi dengan cara yang dia sampaikan kepada gurunya. Dia punya cara, ketika kamu terlambat, kemudian ketinggalannya apa? Nanti setelah pulang sekolah, dia pasti tinggal memperbanyak catatan-catatan yang enggak. Dan besoknya, agar tidak terlambat lagi, dia sudah punya solusi sendiri. Seperti itu. Nah, inilah yang jadi maksud kita restitusi. Ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, ya, sehingga mereka kembali pada kelompok yang benar. Ini menurut dosen dengan karakter yang lebih kuat lagi seperti itu. Jadi dia tahu telah melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar atau manusiawi. Makanya guru mendorong anak untuk reflektif. Ketika dia salah seperti itu, maka yang dilakukan apa? Anak tahu caranya sendiri. Sehingga ketika dia sudah tahu cara sendiri, maka akan lebih kuat karakternya. Ketika tadi yang ingin ditampilkan adalah karakter komitmen, tanggung jawab, menghargai orang lain, maka dengan caranya itu tadi, anak akan lebih menghargai orang lain. Dia yang menentukan sendiri caranya, bukan kita yang mendorong. Mungkin bagi bapak itu kelas rendah ada kesulitan mengajak anak atau mempraktekkan restitusi terhadap anak, karena kita tanya, kalau kamu nanti datang tahu seperti itu, kamu nanti kedepannya mau seperti apa? Ada sulit di bapak itu. Nah, maka kita dorong dengan kalimat-kalimat panduan. Apa yang bisa kamu lakukan agar terlambat? Apakah kamu punya alat minuman? Apakah kamu bisa menyetir alam? Kita pandu kalau anak kecil, kalau anak muda seperti itu. Tapi kalau anak tinggi, mungkin bisa lebih bisa menentukan tindakannya sendiri seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan tadi anak-anak yang indisipliner atau melanggar kegiatan kelas, kita bisa menggunakan langkah-langkah segera restitusi. Ada 3 langkah. Ya, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Jangan kita terbawa emosi, tenangkan anak dulu. Ya, dia melakukan kesalahan, kita tenangkan dulu. Kemudian selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, semua tindakan yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Kita tanyakan alasannya apa. Ya, bahwa benar untuk tindakan itu adalah salah. Kamu pasti punya alasan sendiri mengapa melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau sudah tahu, kemudian kita yang ketiga langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kamu sudah melanggar ini. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, kita pandu anak tersebut untuk menyampaikan bahwa saya telah melanggar keyakinan kelas yang ini. Nah, kalau kamu sudah tahu keyakinan kelas yang dilanggar, kamu tahu cara mengatasinya bagaimana? Ya Pak, seperti ini. Kita dorong anak untuk menemukan caranya sendiri untuk mengatasi tadi permasalahan terhadap keyakinan kelas yang dilanggarnya, seperti itu. Saya juga sudah mempraktekkan sedemikian seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin di tahap masa kredibilitas beberapa kalimat yang sering diucapkan itu adalah seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna, semua itu manusiawi. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, upayakan kita menenangkan anak dengan menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini, ya, bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu adalah yang manusiawi. Kita tenangkan anak dulu, kita stabilkan dulu seperti itu. Kemudian selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Ini adalah beberapa kalimat yang biasanya terucap dalam tahap validasi tindakan yang salah. Ya, ada alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kita tanyakan alasannya apa. Ya, yang pernah saya lakukan kemarin itu pada kasus memberikan contekan kepada temannya itu karena dia agar bisa diajak bermain, agar dikancani, dan seperti itu, dijak dolanan seperti itu. Ini adalah alasan dia melakukan tadi memberikan contekan pada saat ulangan. Aku sudah dibalani Pak, seperti itu. Saya seperti itu.
kita tanyakan tindakan yang salah tersebut alasannya apa. Ini bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah tahu kesalahannya yang dilanggar, ya, apa yang dilakukan, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas mana yang dilanggar. Kita bisa menggunakan beberapa kalimat seperti ini. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya seperti bentuk tanggung jawab ketika sudah melakukan pelanggaran terhadap keyakinan tersebut. Ini yang sudah saya praktekkan Bapak Ibu nanti bisa melihat video lengkapnya di link YouTube saya. Nanti saya sampaikan di grup WA tentang ini implementasi segitiga diskusi dengan posisi sebagai manajer. Memang yang paling ideal adalah kita bisa memposisikan diri sebagai manajer ketika menghadapi anak-anak yang melanggar keyakinan kelas, sehingga nanti dampaknya terhadap nilai-nilai kebajikan yang dibutuhkan itu efektif. Pada akhirnya nanti budaya positif tentu saja ini akan menjadi mudah untuk diterapkan di sekolah. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan kutipan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah kata-kata dari Belajar Dewa Toro. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan kalau dari Bapak Ibu ada yang bertanya atau memberikan teman balik, saya berikan kesempatan. Ya, silakan Mari. Yang dalam waktu pada diri saya tadi tentang keyakinan diri, ini yang saya tanyakan Mas Bu. Tadi yang keyakinan diri kan yang akan menjadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini yang saya tanyakan Mas Bu. Tadi kata ada keyakinan diri dari seorang guru, yaitu sebagai contoh keyakinan diri yang menginginkan ada waktu untuk memakai seragam bebas. Padahal tentang kedisiplinan yang ada di sekolah tidak ada seperti itu. Ya, padahal kadang-kadang anak ada yang keyakinan dirinya ingin dihargai oleh teman-teman. Nah, kita sebagai guru itu bagaimana cara untuk mengalahkan ini? Terima kasih Bapak Arif Munanda yang telah ini menyampaikan suatu ini. Bagaimana jika ada anak kita yang menyampaikan keyakinan kelas untuk memakai seragam bebas? Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah, di atas keyakinan kelas itu ada yang namanya keyakinan sekolah Bapak Ibu. Jadi tingkatnya lebih luas. Ketika memang ada usulan dari anak untuk memakai seragam bebas, ini kita bawa ke forum yang lebih tinggi di keyakinan sekolah. Nah, kira-kira ini disepakati, disetujui oleh semua warga sekolah atau tidak? Karena tadi apa yang saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu adalah hal yang disepakati oleh semua Bapak Ibu. Jadi ketika tadi sudah surah pendapat, kemudian kita kelompokkan, kemudian kita tanyakan, anak-anak ini yang kalian tulis seperti ini, apakah anak-anak menyepakatinya? Sepakat, nah silakan. Tetapi ketika tadi di keyakinan kelasnya Pak Arif ada yang meminta atau ingin menggunakan seragam bebas, kita perlu sampaikan di nilai yang kita ada di kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah seperti itu. Mungkin jika memang dalam ini apa namanya satu sekolahan ini banyak Pak yang menyampaikan keyakinan sekolah untuk memakai seragam bebas, bisa kita akomodir Pak. Mungkin di hari tertentu anak-anak bisa menggunakan seragam bebas seperti itu. Yang penting ada kesepakatan antara semua pihak.
Itu yang jadi inti utama dari keyakinan dan kesepakatan bersama ini. Jadi ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan ketika nanti di rumah ada yang namanya keyakinan keluarga. Jadi harapannya di sekolah sudah kita tanamkan budaya positif, di rumah juga harus kita tanamkan budaya positif sehingga nanti tidak dilihat di sekolah baik tapi ternyata di rumah tidak kan susah juga menggunakan. Maka perlu kerjasama atau kolaborasi semua pihak seperti itu. Begitu Bapak Arif Manda, bisa diterima? Apakah ada yang lain? Tidak ada, cukup. Kalau tidak cukup untuk mengakhiri sesi ini, saya ingin menanyakan Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Mungkin saya minta perwakilan dari Bapak Ibu untuk menyampaikannya. Silakan. Inilah. Ya. Terima kasih atas waktunya. Dari apa yang saya terima dari diseminasi hari ini, saya merasa bahwa semakin ilmu bertambah, semakin saya mengetahui bahwa selama saya mengajar masih mengalami banyak kekeliruan dan masih perlu belajar lebih banyak lagi. Di sini saya menerima ilmu yang sangat luar biasa dan bisa saya terapkan untuk kemajuan situasi saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah salah satu bentuk refleksi kita pada sesi ini. Lalu kita akan didorong untuk menjadi pribadi yang reflektif. Ya, setiap apa yang kita lakukan kita refleksikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Mohon maaf untuk berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan kembalikan kepada diwawancara. Terima kasih. Demikianlah acara pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Marilah acara kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik praktek baik yang disampaikan oleh Bapak Arif Utama dan saya siap berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif memang perlu dibangun dan dikembangkan di kelas dan di sekolah. Saya mendukung dan siap mengambil peran dalam mewujudkan budaya positif di sekolah.